Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Otakus Group ini mempresentasikan hasil project kami, yaitu aplikasi GoBanking. Sebelum mempresentasikan hasil project kami, kita memperkenalkan diri dulu, yaitu di kelompok Otakus Group ada saya, Anang Setiaji, sebagai product manager. Lalu ada Adi Kurniawan sebagai pendukung programmer, dari Rizky Andika sebagai sistem analis dan programmer. Lalu ada Tegar Rizal sebagai pendukung programmer. Ya, bisa dibilang semua membantu programmer. Oke, lanjut. Untuk GoBanking ini merupakan sebuah sistem aplikasi berbasis desktop, khususnya untuk operating system Windows, yang dirancang untuk mengelola data administrasi perbankan seperti mengelola data nasabah dan karyawan, pembukaan rekening, serta mencatat aktivitas rekening nasabah. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu proses administrasi di dalam ekosistem perbankan. Sistem ini dibuat menggunakan dasar pemrograman C++ dan .NET Framework dengan bantuan toolbox dari Visual Studio. Dan untuk bagian server dan database itu menggunakan Express.js dengan ORM Prisma.js, dan database menggunakan MySQL. Fitur utama dalam aplikasi ini yaitu pembukaan rekening tabungan baru dengan nominal setoran minimal 1,5 juta rupiah. Fitur yang kedua, transfer selama bank. Fitur yang ketiga, penarikan tunai. Fitur keempat, menambahkan tabungan. Fitur kelima, cek jumlah dan aktivitas rekening tabungan. Fitur keenam, mengelola data nasabah. Fitur ketujuh, mengelola data karyawan. Dan fitur yang terakhir, mengelola data rekening. Terdapat juga beberapa fitur pendukung seperti sistem login serta fitur pencarian yang memudahkan saat mencari data. Oke, cukup itu saja untuk penjelasan singkat dari aplikasi GoBanking. Selanjutnya akan dijelaskan alur flowchart oleh Mas Adi. Baik, saya Adi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart. Yang pertama yaitu flowchart login. Pertama-tama membuka aplikasi. Tahap berikutnya kita akan disuruh memasukkan username dan password. Setelah itu pencet tombol login. Lalu setelah menekan pada tombol login, sistem akan melakukan validasi username dan password. Jika salah, maka Anda akan diminta untuk masukkan username dan password kembali. Dan jika benar, sistem akan menampilkan halaman utama. Selesai. Flowchart kedua yaitu pembuatan rekening nasabah baru. Pertama-tama membuka aplikasi, membuka menu membuat rekening. Lalu kita diminta untuk mengisi formulir pembuka. Lalu kita akan diminta untuk mengisi formulir pembuatan rekening baru. Selanjutnya memasukkan nominal deposit awal. Tahap berikutnya menekan tombol buat rekening. Lalu validasi nominal. Jika nominal yang kita akan masukkan kurang dari 1,5 juta, maka akan masuk pada jenis Go Silver. Jika nominal lebih dari 1,5 juta dan kurang dari 5 juta, maka akan masuk pada Go Platinum. Jika nominal lebih dari 5 juta, maka akan masuk dalam jenis Go Prioritas. Lalu sistem validasi. Setelah memilih sistem validasi nominal, selanjutnya akan terjadi duplikasi data. Jika data benar, maka sistem membuat dan menyimpan data rekening baru. Jika salah, maka kita akan diminta mengisi formulir pembuatan rekening baru ulang. Selesai. Selanjutnya flowchart ketiga yaitu transfer sesama bank. Pertama, mulai membuka menu transfer. Kita diminta untuk memilih nasabah pengirim. Lalu kita memasukkan nominal transfer saldo yang akan dikirim. Selanjutnya memilih nasabah penerima. Kemudian kita memilih sumber dana tabungan. Lalu menekan tombol transfer. Lalu akan menampilkan jendela pop-up ya atau tidak. Jika ya, maka sistem akan melakukan transfer. Jika tidak, sistem menghilangkan pop-up. Selesai. Flowchart yang keempat yaitu penarikan tunai. Mulai, lalu membuka menu penarikan tunai. Kemudian kita diminta untuk input nik nasabah. Lalu memilih sumber dana tabungan. Selanjutnya menginput jumlah dana. Kemudian proses menekan tombol tarik tunai. Lalu upload jendela pop-up. Proses menekan tombol konfirmasi ya atau tidak. Jika ya, sistem melakukan penarikan tunai. Jika tidak, sistem menghilangkan pop-up konfirmasi. Selesai. Selanjutnya flowchart yang kelima, menambahkan saldo tabungan. Mulai, yaitu masukkan nik, lalu memilih tabungan, kemudian menginput nominal dana, lalu menekan tombol tambah, menampilkan jendela pop-up, lalu menekan tombol konfirmasi ya atau tidak. Ya, sistem melakukan penambahan saldo tabungan. Jika tidak, sistem menghilangkan pop-up konfirmasi. Selanjutnya flowchart yang keenam, cek jumlah saldo tabungan dan aktivitas. Mulai, lalu membuka menu rekening.
Selanjutnya memasukkan nick nasabah di kolom pencarian, lalu menekan tombol pencarian. Setelah itu, sistem menampilkan data rekening tabungan. Lalu, jika menekan tombol detail ya, sistem akan menampilkan pop-up aktivitas rekening. Jika tidak, akan kembali selesai. Lalu voucher yang ketujuh, mengelola data nasabah. Kita mulai, lalu membuka halaman nasabah. Kemudian sistem akan menampilkan data nasabah. Lalu akan menampilkan pop-up memilih menu. Jika kita memilih menu menekan filter tanggal, maka kita akan diarahkan untuk pop-up kalender. Lalu memilih tanggal, tabel berubah sesuai kalender, kemudian pop-up tertutup. Selanjutnya jika kita memilih menu pencarian, kita memasukkan kata kunci. Setelah itu menekan tombol search, lalu tabel berubah sesuai kata kunci. Selanjutnya apabila kita memilih menu tombol, di sini tombol ada 3, yaitu yang pertama apabila menekan tombol delete, maka akan menampilkan pop-up untuk menghapus data. Selanjutnya akan menampilkan pop-up konfirmasi ya atau tidak. Jika ya akan menekan tombol tidak, jika tidak akan menekan tombol ya. Setelah itu akan menghapus data, kemudian akan menutup pop-up. Lalu memilih tombol menekan tombol create tombol buat ini, menampilkan pop-up create nasabah, lalu masukkan from data nasabah, lalu menceklis konfirmasi checkbox, kemudian menekan tombol create, lalu akan menampilkan pop-up terchecklist atau tidak terchecklist. Jika terchecklist akan menyimpan data, jika tidak terchecklist akan kembali ke konfirmasi checkbox. Jika terchecklist tadi menyimpan data akan menutup pop-up. Lalu selanjutnya memilih tombol menekan tombol edit, kemudian kalau menekan tombol edit nanti akan menampilkan pop-up untuk mengubah data. Lalu saat mengubah data nanti akan diarahkan untuk menceklis konfirmasi checkbox. Menekan tombol edit. Setelah itu apabila saat mengecek checkbox nanti terchecklist akan menyimpan data, lalu menutup pop-up. Jika tidak terchecklist akan kembali ke konfirmasi checkbox. Selesai setelah itu. Kemudian voucher ke-8, mengolah data karyawan. Ini mengolah data karyawan, yang pertama itu memulai, lalu membuka halaman karyawan. Setelah membuka nanti sistem akan menampilkan data karyawan. Kemudian kita akan diarahkan untuk memilih menu. Apabila kita memilih menu menekan filter tanggal, maka akan muncul pop-up kalender. Lalu kita dapat memilih tanggal, tabel berubah sesuai kalender, lalu pop-up tertutup. Kita memilih menu pencarian, masukkan kata kunci, menekan tombol search, tabel akan berubah sesuai kata kunci tersebut. Setelah itu memilih menu tombol, tombol ada 3, yaitu menekan tombol delete. Apabila menekan tombol delete akan menampilkan pop-up untuk menghapus data. Lalu apabila mengkonfirmasi ya, maka akan menekan tombol tidak. Jika mengkonfirmasi tidak, maka akan menekan tombol ya dan menghapus data, kemudian untuk pop-up. Lalu apabila memilih tombol edit, dia akan menampilkan pop-up untuk mengubah data. Selanjutnya akan mengubah data, akan menampilkan checklist konfirmasi checkbox. Menekan tombol edit. Apabila checkbox terchecklist, nanti akan menyimpan data. Apabila tidak terchecklist, nanti akan diarahkan kembali ke konfirmasi. Lalu apabila memilih menekan tombol create, akan menampilkan pop-up create karyawan. Lalu masukkan data karyawan. Selanjutnya menceklis konfirmasi checkbox. Lalu di sini kita apabila menekan tombol create, nanti akan menampilkan pop-up terchecklist. Apabila terchecklist, nanti akan menyimpan data. Apabila tidak terchecklist, nanti akan diarahkan kembali ke checklist konfirmasi checkbox. Selesai. Selanjutnya voucher ke-9, yaitu mengolah data rekening. Voucher mengolah data rekening yaitu mulai, yang pertama mulai. Membuka halaman rekening. Setelah itu sistem akan menampilkan data rekening. Kemudian memilih menu. Seperti tadi, apabila menekan filter tanggal akan menampilkan pop-up kalender. Lalu kita dapat memilih tanggal. Tabel berubah sesuai kalender. Kemudian apabila kita memilih menu pencarian, kita akan masukkan kunci, akan diminta masukkan kunci pencarian. Nanti menekan tombol search, tabel akan berubah sesuai kata kunci. Kemudian apabila menekan tombol, nanti kita dapat 3 tombol. Apabila menekan tombol delete, nanti akan menampilkan pop-up untuk menghapus data. Lalu akan menekan pop-up ya, memilih tombol konfirmasi. Apabila ya, akan menekan tombol tidak. Lalu selanjutnya apabila menekan tombol edit, maka akan menampilkan pop-up untuk mengubah data. Apabila mengubah data, nanti akan terdapat checklist konfirmasi checkbox. Lalu tekan tombol edit. Jika checkbox terchecklist, nanti akan menyimpan data. Jika tidak terchecklist, kita akan kembali ke konfirmasi checkbox. Lalu apabila menekan tombol create, nanti menampilkan pop-up rekening. Lalu masukkan from data rekening, kemudian menceklis konfirmasi checkbox. Berikutnya menekan tombol create,
terlalu terdapat pop-up terchecklist. Apabila terchecklist nanti akan menyimpan data, apabila tidak terchecklist nanti akan kembali ke checklist konfirmasi lalu selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizky. Oke, selanjutnya kita akan melihatkan tampilan aplikasi GoBanking. Nah, untuk tampilan pertama yaitu tampilan login. Di tampilan login terdapat label dan textbox untuk memasukkan username serta password, dan ada juga checkbox untuk memperlihatkan password seperti ini. Lalu ada tombol login. Nah, setelah login kita akan ditampilkan halaman selamat datang. Lalu kita akan ke halaman buka rekening. Di halaman ini kita akan membuat rekening baru untuk nasabah. Lalu akan memasukkan data nasabah seperti nama lengkap, nik, email, nomor telepon, dan sebagainya ke halaman buka rekening ini. Selanjutnya halaman transfer. Nah, di halaman transfer ini jika ada nasabah ingin transfer uang ke nasabah GoBanking lainnya, lalu tinggal memilih menu drop down pada nasabah pengirim dan memilih nasabah penerima. Nah, nanti akan muncul ketika muncul notifikasi konfirmasi ketika tombol transfer ditekan. Nah, ketika kita mengkonfirmasi transfer, maka proses transfer akan dimulai. Nah, jika berhasil maka transfer akan menampilkan pop-up berhasil. Oke, selanjutnya pada tarik tunai. Nah, di tarik tunai ini berisi dashboard untuk memasukkan nomor rekening nasabah, nominal tarik tunai, dan juga PIN memproses penarikan tunai. Lanjut ke halaman tambah tabungan. Sini juga sama seperti tarik tunai, berisi nomor rekening nasabah, nominal uang yang ingin ditabung, serta PIN. Oke, selanjutnya data tanda tabungan. Untuk cek tabungan kita hanya memasukkan nomor identitas nasabah saja. Contoh, lalu jika sudah memasukkan nomor identitas, kita tekan cek. Nah, ini data tabungan nasabah yang kita cek akan tampil di tabel sini. Oke, selanjutnya data nasabah. Di halaman data nasabah ini terdapat tabel yang berisi beberapa data nasabah. Di sini kita bisa memfilter data dari tanggal pembuatannya. Dan juga kita bisa mencari data pada search box. Contoh Adi Teguh, otomatis data akan terfilter hanya ada Adi Teguh. Selanjutnya ke halaman data karyawan, sama seperti data nasabah, tapi di sini kita bisa melakukan tambah data. Karena data jika berhasil maka akan tampil pop-up berhasil dan datanya akan otomatis bertambah di tabel. Lalu kita juga bisa mengedit jadi jika berhasil maka juga akan tampil pop-up berhasil. Nah, datanya akan berubah menjadinya role karyawan jadi admin, username dan namanya juga berubah. Kita juga bisa menghapus konfirmasi. Nah, berhasil terhapus maka datanya akan hilang. Selanjutnya halaman data rekening. Di halaman data rekening ini juga sama seperti data karyawan, dapat filter, reset filter button, dan juga search box. Lalu untuk logat kita ada di bawah sini, ya, kan akan otomatis kembali ke halaman login. Oke, itu saja untuk tampilan UI nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizky Andika Sukma. Silahkan Mas Rizky. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Andika Sukma, selaku sistem analis dan juga programmer dari tim Otakus Group. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan secara singkat mengenai satu program dari sistem aplikasi GoBanking untuk file dengan extension .h. Ini
isinya itu adalah UI dari aplikasi. Karena UI sudah dijelaskan oleh Mas Anang, jadi saya akan fokus ke dengan extension CPP, karena ini merupakan logika dari sistem aplikasi GoBanking. Baik, kita mau singkat waktu langsung saja ke fitur pertama, yaitu fitur login. Di sini ada sebuah input ya. Input ini digunakan untuk mengambil modul-modul yang digunakan. Jadi sini ada tiga fungsi untuk melakukan request data ke ini, permintaan data ya, permintaan data ke server. Ini ada message GoBanking, ada fungsi untuk menangani ketika text swap, nilai pada text swap atau text input ya, kalau di sini di zona input data teksnya itu nilainya berubah ya, di sini nilainya berubah seperti ini, maka akan ditangani pada fungsi ini. Oke, ini kemudian juga sama yang di atas inputnya. Nah, pada bagian ini adalah merupakan fungsi untuk menangani ketika tombol loginnya ini diklik. Jadi tombol login itu diklik, dia akan melakukan operasi di bawah ini seperti berikut ya. Oke, di dalam fungsi ini juga ada perlahan ya, for loop untuk melakukan ekstraksi data. Ini ada perkabangan ketika loginnya atau valid ya, ketika loginnya berhasil dia akan mengambilkan kelompok. Oke, itu saja sih, bisa saya jelaskan di login.pdf. Lalu kita ke fitur berikutnya, kita akan login dulu untuk menampilkan halaman utama beberapa fitur. Nah, ini merupakan tampilan form ya. Kalau di komputer ini kita ada fitur form ya, ini untuk mengambil UI aja karena nggak ada belum ada lagi di sini. Cuma untuk buka-buka menu aja yang di form. Oke, kita lanjut ke fitur buka rekening. Kita ada di nah, seperti ini ya. Isinya ini sama kayak sebelumnya, modul-modul rekening juga ada yang CSV, JSON. Oh ya, saya belum menjelaskan ya, Blockman JSON sama Marshall ini dipakai untuk apa. Sebenarnya kedua modul tersebut merupakan sebuah modul dari PA3 ya, maksudnya itu bukan bawaan dari C++ atau maupun dari Visual Studio Community 22. Namun ini merupakan library eksternal ya, yang saya ambil dari GitHub. Untuk yang pertama ini Blockman JSON, ini digunakan untuk melakukan formatting, melakukan format JSON atau bahkan menerima atau gimana ya, melakukan formatting pada file, baik itu mengubah ataupun menerima. Dan kalau ini data JSON, karena kita aplikasi ini menggunakan server ya, dan dari server tersebut menggunakan data JSON. Karena kita perlukan ini untuk baik menerima maupun memerintah. Nah, itu dia yang katakan tadi. Nah, lanjut kita ada di NSF Marshall yang digunakan untuk melakukan konversi tipe data variabel. Nah, khususnya saya menggunakan ini itu karena untuk biar lebih mudah ada dalam menambah sebuah variabel ini string system menjadi sebuah variabel string regular. Jadi seperti ini, saya jelaskan lagi secara singkat. Nah, ini data yang kita masukkan ke sini, nilai tapi kita nilai yang kita masukkan ke dalam sini itu dengan tipe datanya adalah sistem string. Jadi tipe datanya adalah sistem string. Nah, ini kan datanya sistem string gitu kan. Terus kita nggak bisa memasukkan tipe data sistem string ini langsung ke sebuah variabel string regular. Nah, string regular itu yang string biasa kayak ini. Itu nggak bisa kita langsung masukin. Nah, jadi kita harus menggunakan STR interrupt ini untuk mengubah sistem string menjadi sebuah string biasa. Ini juga berlaku kebalikannya ya, tidak cuma waktu kita ingin mengambil nilainya. Ketika kita ingin menampilkan nilainya di UI, kita juga perlu mengubah string regular menjadi sistem string supaya bisa ditampilkan. Oke, lanjut. Ini fungsinya sama ya dengan ketika perubahan pada untuk add button. Oke, nah ini ada yang beda ini untuk add button ya. Tapi secara garis besar fungsinya sama yang di atas. Kita langsung lanjut ke fungsi open track-nya. Jadi open track ini fungsi untuk ketika tombol button ya, open rekeningnya ini ditekan, maka fungsi ini akan masuk. Nah, ini fungsi tadi akan naik. Oke, lanjut ke bawah. Ini ada pertambahan untuk validasi bahwa nah, ini ada deklarasi variabel ya, deklarasi variabel kayak JSON yang nanti pada kita data JSON. Nah, ini kita bisa menetapkan ini ya, key-nya atau itu misalnya key-nya ini harus sama dengan payload yang diminta oleh server ya, jadi kita nggak bisa asal isi, kita harus sesuaikan dengan yang diminta oleh server.
supaya data yang di sini yang kita kirimkan nanti bisa diterima oleh server. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini ada if else yang menampilkan pesan ya. Kalau satu spot dari servernya nanti 500 dia akan menampilkan pesan salah bersama. Untuk 500 dia akan menampilkan ternyata lewat satu fungsi. Nah, ini paket string sebenarnya random number ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengenerate ya, secara otomatis nomor rekening. Jadi kan nggak perlu kayak inputin nomor rekening sendiri di aplikasi ini, karena sudah secara otomatis itu di generate oleh sistem. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu tarik tunai. Tarik tunai di browse. Ini kurang lebih sama, nggak ada perbedaan ya, nggak ada modul, namespace, struct, terus ada fungsi untuk melakukan pengiriman data ke server ya. Terus ini fungsi-fungsi yang digunakan untuk menangani ketika terjadi perubahan di input ya. Terus ini fungsi untuk menangani ketika tombol buttonnya itu diklik ya. Ya tombol ya button ya. Button maksudnya button ini. Button di dalamnya diklik. Nah, ini ada fungsi yang baru ya, fungsi untuk meminta pop-up. Jadi ketika kita melakukan tarik itu ada pop-up. Lalu di dalamnya juga ada fungsi yang interaksi di pop-up. Kita langsung aja masuk ke proses digital ya. Ini perkembangan untuk validasi ini data pemakaian tapi langsung ya. Jadi kita ini kalau kosong ya, ini kosong. Nanti dia akan menampilkan pop-up, tidak boleh ada formnya dan kosong. Ini sama kayak sebelumnya di versi variable type JSON. Terus di bawahnya apa ini? Ini ada fungsi untuk menampilkan pop-up hasil. Jadi kalau nanti itu berhasil, kalau itu berhasil 100, maka dia akan menampilkan ini yang sukses ya, oke ini. Tapi nanti kalau gagal, maka dia akan melanjutkan coba lagi. Oke, kita nanti ada di video, kita lanjut ke fitur berikutnya, ada di tambah tabungan setting fund. Nah, seperti ini ya pada programnya, hampir sama kayak sebelumnya, tidak ada perubahan yang mencolok. Jadi saya akan menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan bahwa ada sebuah perbedaan dari sebelumnya. Karena untuk mempertingkat waktu dari sini. Oke, nah ini lanjut nih ada di perbedaan yang paling cocok. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya, itu ada fitur tabungan ya. Ini maksudnya tuh, nah ini fungsinya untuk apa namanya? Melakukan cek. Jadi kita cek data nomor identitas nasabah ini sama seperti yang nasabah itu biasa. Kopinya itu sama seperti ke sini dapat. Nah, ini fungsi untuk mengambilkan ya rekening yang dimiliki oleh nasabah. Dan satu nasabah itu memungkinkan memiliki banyak sekali banyak ini ya, namanya banyak rekening ini. Dan juga aktivitasnya. Nah, ini tidak ada rencana jadi tidak muncul. Harusnya kalau ada aktivitas nanti muncul. Oke, lalu kita sampai ke kode programnya. Oke, setting. Jadi seperti ini kode programnya. Nah, tidak ada perubahan juga nih, sama kayak sebelumnya. Ada fungsi untuk mengambil kode verify. Nah, ini fungsi ketika tombol ya, tombol ceknya ini ditekan. Dia akan melakukan operasi ini. Oh ya, ini ada perubahan. Ada perbedaannya. Ini for loop ya, digunakan untuk ekstraksi data gitu ya. Jadi kita akan melakukan pengambilan data ya dari server, dari server ya, diambil datanya. Nah, seperti yang kita pahami sebelumnya ya, kalau kita ingin menampilkan data di sini, itu kita harus mengubah data yang string system, yang regular itu menjadi string system supaya bisa ditampilkan. Karena data yang dikirimkan oleh server itu berupa string reguler, jadi kita nggak bisa langsung menampilkannya ya. Kita harus mengubahnya menjadi string system. Oke, di sini baru konversi ya. Ini untuk logika saldo di, terus di bawah sini untuk melakukan formatting biar jadi rupiah ada RPRT nya gitu. Ini format currency. Terus kode di sini ada kode untuk masukkan tabel. Ini untuk mengambil data yang terbaru. Terus di bawah sini ada fungsi baru, fungsi data scripting, account soal content click ini fungsi untuk menangani ketika nah ini channelnya ini
sel ini tekan, yang putih-putih ini tekan-tekannya gitu, jadi itu sel ketika dia ditekan maka yang fungsi ini akan menangani event tersebut. Itu saja yang ada di sini. Kalau untuk fitur berikutnya ada data nasabah. Nah, data nasabah ini ada merupakan fitur untuk mengelola data nasabah. Langsung aja masuk ke jaringannya. Nah, ini sama kayak sebelumnya ya, library, modul, namespace, ada ada fungsi-fungsi juga. Ini fungsi akan dikosongin loh, sama kayak yang tadi. Sebelumnya juga ada tuh yang di login ini. Cuma kalau yang di login ini kan karena ini cuma satu ya, cuma update doang yang bisa. Satu kit aja yang dipakai, jadi saya jadikan satu aja kayak ini. Namun yang terdapat di customer data, karena dia ada ini ya, ada fungsi untuk melakukan edit dan delete, kita butuh dua ini, patch dan delete dan juga get ya. Jadi butuh tiga, yang nggak dipakai itu post. Maka lebih efektif kalau saya membuatnya seperti ini daripada saya harus membuat beberapa fungsi seperti tadi ya. Bisa jadikan saja satu fungsi yang ini, cuma nanti semuanya juga itu tergantung dari parameter yang dimasukkan di fungsi parameter dan metode parameter. Oke, lanjut ke berikutnya bisa data sama data load. Nah, ini untuk menampilkan data. Jadi kalau data-data kayak ini nih, itu ditampilkan menggunakan fungsi ini. Ya, ini datanya kayak sebelumnya juga sih yang ada di text setting ya. Sama, cuma di sini ada filternya. Ini ada filter buat perjalanan text filter sama search bar atau pencarian. Oke, ini melakukan filter ya. Terus ini untuk mengambil konversi tadi. Yang untuk menampilkan yang ini. Oke, nanti kita ke bawah. Nah, ini fungsi untuk menangani edit fitur yang dipakai ya, yang berubah. Kita dikatakan untuk fungsi ini. Untuk fungsi ini, untuk satu text chain itu digunakan untuk menangani ketika nilai pada text pencarian ini itu diubah nilainya. Nanti akan ditangani di sini. Sini ada BTN search split, di fungsi menangani ketika tombol search ini di situ. Lalu ini ada button satu ini kita bahas. Nah, oke, terus ini ada data video soal konten itu sama kayak sebelumnya untuk menangani soal ini. Kita lebih dulu. Ini fungsi untuk menambahkan pop-up, ini fungsi untuk menambahkan pop-up edit ya. Pop-up edit ini kayak gimana? Ya, kayak gini. Nah, ini ada pop-up yang biasanya ada beberapa form. Textual, radio button ya, ini ada di bawah. Oke, kayaknya ada perbedaan lagi ya. Oh, ini nih ada proses delete, ini untuk melakukan delete ya. Melakukan delete data nasabah. Oke, nggak ada yang beda lagi. Lanjut ke data karyawan. Nah, ini tampilnya sama ya, tampilnya sama seperti data nasabah karena memang fungsi sama. Cuma bedanya aja yang di data nasabah itu untuk mengelola data nasabah, terus yang di karyawan untuk mengelola. Untuk logic yang di belakangnya ya sama, hampir mirip kok, cuma mungkin ada perbedaan sedikit di bagian form-form yang ini ya. Ini ada tambah data, terus ada coordinate edit ini juga beda, jadi sekarang menyesuaikan aja. Oh ya, ini ada perbedaan ya. Kalau di bagian customer data seperti tadi kan nggak ada ini, tapi kalau di data karyawan ada generate number sebenarnya sama seperti yang di OpenText, gunanya untuk generate kode karyawan secara otomatis. Terus ada fungsi untuk mengambilkan pop-up grid, jadi kita tombol tekan ya, untuk pop-up grid tadi untuk fungsinya tadi untuk mengambilkan form tersebut. Ke bawah lagi, ya ini untuk mengambilkan form edit. Terus ya nggak ada beda lagi. Ini ada proses script, ini untuk melakukan proses penambahan data ya. Nah, ini ada yang di sini kalau ini ada penambahan folder ya, berbeda nggak kayak sebelumnya ya. Kalau kita mau mengirim data itu tinggal ambil saja di sini, atau ya itu karena gini form yang berada di sini, yang berada di pop-up yang maksudnya itu tidak sama seperti form yang ada di kayak tanda tabungan, transfer. Ya meskipun mereka sama-sama berupa text box, cuma yang berada di data nasabah, data karyawan, data mereka ini itu kan ada karena menggunakan bendera ya, jadi untuk custom kita buat sendiri. Nah, karena itu kita nggak bisa langsung mengambil nilainya tuh kayak yang di nama tabungan, kita nggak bisa melakukan hal seperti itu. Jadi kita memerlukan kode tambahan untuk melakukan ekstrak nilai pada form data tersebut. Oke, ini kita kasih pada kode JSON ya.
ini ada proses. Nah ini fungsi ini kode untuk melakukan tugasnya post data server server. Ada proses delete, fungsinya untuk melakukan delete. Ada proses edit, fungsinya untuk melakukan edit file. Oke, itu aja yang ada di sini. Oh, ini ada data log. Ada data lognya di sini di bawah. Coba saya nyari-nyari di atas tadi. Ada saya nggak ketemu, saya di bawah. Oke, ini fungsi nggak sebelumnya ya untuk mengambilkan data karyawan. Ya, jadi untuk mengambilkan data karyawan ini diperlukan fungsi tadi. Terus di sini ada data fungsi karyawan yang untuk event ini ya. Ketika saya mengklik tekan. Oke, terus ini data fungsi tombol ini data fungsi. Kalau itu ya, ini pakai slot ini untuk slotnya. Oke, tadi yang ada data karyawan kita lihat itu di depan rekeningnya, tampilnya sama, tampilnya sama. Kalau tampilnya sama ya, saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut ya. Saya akan mempresentasikan dari mengambilkan itu untuk sama semua kita berusaha kalau mencoba. Oke, ini aja sih yang ada di data ini. Oh iya, tapi tinggal yang API.PDT. API.PDT ini apa sih? Ini merupakan salah satu yang saya buat. Jadi saya tuh membuat sebuah API requester ya. Jadi ini tuh kode program fungsi dalam ini yang get, post, terus fetch, request delete, yaitu kode-kode yang dipanggil di langsung aja di login. Ya ini kan di bagian mengambil data dari API, fungsi datanya dia memanggil API.get ini. Nah itu dia memanggil fungsi di sini. Fungsinya ini apa? Ya ini untuk API.get ini fungsinya untuk kita itu meminta sebuah data ke server dengan .get. Oh ya, kalau yang di atas ini merupakan fungsi web object yang untuk meneruskan respon yang diterima dari server ya, bisa direspon ke sebuah nanti. Oke, terus yang di bawah ini ada fungsi post, ini sama. Ya maksudnya sama secara logika di atas, cuma di sini fungsinya untuk mengirimkan data ke API dengan ke server maksudnya ya, ke server dengan metodenya itu post. Terus di bawah sini ada request fetch, ini sama kita mengirimkan perintah ke server menggunakan metode fetch. Metode fetch sendiri itu metode yang digunakan ketika kita meminta memberikan sebuah perubahan data juga. Maka update data itu menggunakan metode fetch. Terus di bawah sini ada string happy delete, ini gunanya untuk melakukan permintaan penghapusan data ya dengan metode delete ke server. Oke, ini perilaku aku apa ya? Oh iya, ini API. Jadi API ini apa sih? API itu ini. Nah ini fungsinya buat ini ya, penghubung antara API.PDT dengan server yang lain, main, login, upload data gitu. Ini isinya merupakan sebuah call function. Jadi ini sebuah call function dan fungsi utamanya atau deklarasi utamanya itu ada di sini. Baik, sekian ini aja ya yang bisa saya presentasikan. Mungkin untuk selanjutnya saya akan kembalikan ke Mas Akam. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Baik, demikian video presentasi project akhir Kotakus Group, yaitu aplikasi GoBanking. Bila ada salah kata atau kekurangan dalam video presentasi ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.